Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur memasuki akhir pekan di minggu ini, Sabtu 12 Februari 2022. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 17, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Terlebih dahulu, mari bersama kita berdoa. Di pagi yang indah ini, dalam rasa syukur kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kami, kekuatan, keteguhan, dan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Mengawali hari ini, kami tunduk di hadapan-Mu, bersama-sama akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 17 dimulai dari ayat yang pertama. Pergumulan Nabi Yeremia oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka, dan tiang-tiang berhala mereka, memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu, dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita hari ini diberi tema berkat atau kutuk. Pasake batu tampak ropuh. Seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu.
Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi memohon pertolongan, lalu ia melompat. Begitu seterusnya sampai kepada batu yang ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya di batu terakhir. Dan dia berkata dalam hati, saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan. Ia melompat dan kakinya terpeleset pada batu yang terakhir, lalu ia tenggelam dan mati karena ia mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, mulai merasa pintar, mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ayat 5 pembacaan kita. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ayat 7. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan. Mereka akan dapat berkat, bukan kutuk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa semua dari Tuhan. Harusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan serta menaruh pengharapan kepadanya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita ketika kita mengandalkan Dia. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Sungguh indah berita firman-Mu meneguhkan kami hari ini, Tuhan, bahwa di seluruh bentuk hidup kami, biarlah kami datang mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menopang kami, sehingga seluruh jalan kehidupan ini Tuhanlah yang mengarahkan, Tuhan yang memberkati. Biarlah setiap kami menjalani kehidupan, sekalipun sudah banyak pengalaman, tapi kami percaya kekuatan, keteguhan iman dalam mengandalkan Tuhan memampukan kami melewati proses-proses yang tidak mudah. Tuhanlah kekuatan dan gembala yang baik. Bapa kami di sorga, hari ini dalam syafaat kami bersama dengan seluruh jemaat Rama dan semua jemaat melalui virtual, kami bersama-sama memohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang mensyukuri pertambahan usia setahun lagi. Bagi jemaat yang merayakan berkat-berkat dalam seluruh kehidupan mereka, pulih dari sakit, mengalami kasih dan berkat Tuhan lengkapi sukacita. Kami bersama-sama terus berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan terus memberkati agar sebagai jemaat kami diutus untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan dalam seluruh bentuk kehidupan kami. Bapa kami di sorga, saat ini dalam syafaat bersama kami berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati agar pelayanan berlangsung dengan baik. Peneguhan dan pemberkatan nikah dalam jemaat Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk proses penyelesaian gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Berkati panitia, sarana prasarana, berkati seluruh topangan doa jemaat agar dalam mengangkat tanggung jawab ini Tuhanlah yang dimuliakan.
Bapa kami di sorga, kami bersama berdoa dalam pergumulan kami bersama dengan jemaat. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber penghiburan bagi jemaat dalam masa-masa duka. Tuhan, menguatkan, menghibur keluarga besar Dr. Eta Andi Lololete dalam masa duka atas dipanggilnya Bapak TR Andi Lolo. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Embiring. Tuhan menguatkan semua anak-anak, cucu dan cicit. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Carlota sampai Liling Lebang. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga. Kami berdoa bersama keluarga Pendeta Monica Randan. Tuhan memanggil Bapak Niko Duma dari tengah-tengah keluarga. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Duma Bura. Kami berdoa untuk keluarga Dorce. Tuhan memanggil dari tengah-tengah jemaat. Dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka. Kami bersama-sama berdoa bagi jemaat yang dalam tahap pemulihan, baik yang sementara dirawat di rumah sakit pun sementara dalam perawatan di rumah. Kami berdoa Tuhan pulihkan dan sembuhkan anak kekasih kami Cakra Nalendra Sarira. Tuhan menguatkan, memberkati dalam perawatan di Rumah Sakit Primaya. Hendriani Rombe di Rumah Sakit Kristelina. Bapak Yunus Lampung Salu, Saudara Aceh Talane, Bapak Otto Tana, Prof. Daniel sampai Payung, Ibu Daniela sampai Payung Todingan bersama anak-anak, Bapak Dr. Joni bersama dengan anak Ando. Kami berdoa untuk Nyonya Ludia Sonda, Nyonya Cehadengin, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yunus Rante, Bapak Onilak Bu Awal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus A. Parangan, Saudara Liliani, Oma Keti, Ibu Mertua Bapak Yulius Tato, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Otniel Sumbung, Bapak Kesia, saudara dari Ibu Sambo. Kami berdoa untuk Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Nyonya Lucia Sareyong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musatina, Nyonya D. Palayukan, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Teresia, Nyonya Selvi B. Silambi, Heni Bungin, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Nyonya Desiana Lusito, Bapak Yakobus Pagiling, Stepani Lambe, anak dari Ibu Lince Sipi, Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, anak kami, Saudara
Septiani Pratiwi atau Wiwi yang terus mendapat proses pemulihan pasca operasi tangan dan kembali pemasangan pen. Tuhan yang menolong, menguatkan dan memampukan anak kami Wiwi. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga jemaat dalam pergumulan. Tuhan pegang tangan kami dalam menjalani kehidupan berjalan bersama Tuhan. Program kerja di tengah-tengah jemaat dari tingkat jemaat, klasis, wilayah dan sinode Tuhan berkati. Kami berdoa untuk persiapan peneguhan pengurus PWGT dan PKB. Tuhan memberkati, pimpin dan sertai kami Tuhan menjalani hari ini mengandalkan Tuhan. Ampuni kami, dengarkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.